Oh, itu mah epi tuh. Nah, ini antropologi kesehatan ini Bapak dengan Ibu Irma Darmawati, MKep, NS, SP, Kepkom. Jadi yang istimewa dari Bu Irma ini SP atau spesialis keperawatan komunitas. Jadi kalian bisa belajar banyak juga terkait keperawatan komunitas dengan Bu Irma. Kalau Bapak belum spesialis karena di Unpad sendiri belum ada gitu. Jadi ini dulu karena Bu Irma di UI jadi harus atau wajib mengambil spesialis. Nah, Bu Irma ini juga pengalamannya banyak. Jadi dosen-dosen kita tuh sebenarnya bagus-bagus. Jadi kalian harus banyak belajar sama Bu Irma, sama dosen-dosen yang lain, Pak Dika gitu. Bu Irma ini mantan Kaprodi S1 Keperawatan di Stika PPNI. Pak Dika itu mantan wakil ketua Stikep, pejabat juga. Jadi belajarlah sama mereka-mereka ini gitu. Dan dosen-dosen yang lainnya gitu. Pak Sehab itu juga ketua SKM Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan sekarang itu. Jadi belajarlah ke mereka. Ada juga yang mantan ketua BEM Fakultas Keperawatan gitu. Jadi belajar sama mereka ya. Lalu untuk bobotnya itu 2 SKS. Ya, bobotnya 2 SKS. Lalu nama dosennya Bapak dan Bu Irma, pengampunya. Nah, ini CPM-nya, CPPS-nya atau tujuan sebenarnya. Tujuan kalian mengikuti mata kuliah ini agar kalian setelah mata kuliah ini selesai, kalian mampu menerapkan konsep-konsep tadi antropologi kesehatan dan transkultural dalam keperawatan. Kalian bisa bersikap ketika ada budaya di masyarakat yang salah. Kalian juga bisa mempraktikkan antropologi dalam intervensi kalian sehari-hari. Tidak ada lagi perawat yang judes, perawat harus memperhatikan kebutuhan sosial dan spiritual pasien. Jangan hanya jadi perawat yang cuma bisa nyuntik, tapi harus juga menanyakan, Bapak udah sholat atau belum? Ibu sudah sholat atau belum? Mau saya bantu untuk sholat? Gitu. Atau yang lainnya, kebutuhan yang lainnya semua dipenuhi. Keluarganya ada yang jenguk, diperbolehkan untuk berjenguk, tapi dengan syarat tertentu. Misalnya itu adalah salah satu pelayanan budaya dan spiritual kepada pasien. Nah, lalu untuk yang ininya nah, kalian perlu ketahui karena kalian mahasiswa baru juga. Jadi yang kalian perlu ketahui setiap semester itu terdiri dari 16 kali pertemuan biasanya. 16 kali pertemuan. Misalnya antropologi. Nah, antropologi dari pertama sekarang pertemuan, ini masih ada 15 kali pertemuan selanjutnya gitu, termasuk UTS dan UAS gitu. Dikali untuk lamanya berapa? Tergantung SKS-nya. Nah, karena antropologi kesehatan itu 2 SKS, nah ketentuannya dikali 50 menit tatap muka. Berarti kuliah kita ini di minggu ini itu tatap mukanya 100 menit. Nah, yang sering dilupakan oleh mahasiswa, selain tatap muka itu ada namanya tugas terstruktur dan belajar mandiri gitu. Jadi jangan mengeluh kalau misalnya ada tugas. Ah, ini teh mata kuliah teh kok banyak tugas sih gitu. Karena ini memang ada tugas terstruktur gitu. Kalau hanya mengandalkan tatap muka saja, ilmu yang kalian dapatkan itu tidak akan bagus, alias tujuan yang tadi dituju itu tidak akan tercapai kalau hanya tatap muka saja, tapi harus juga diselingi oleh tugas terstruktur dan belajar mandiri gitu. Jadi jangan hanya mengandalkan di kelas saja gitu. Ya. Nah, ini yang sering ini salah kaprah mahasiswa itu. Ah, udah belajar di kelas nih, nggak usah belajar di rumah gitu. Salah, harus belajar. Bahkan belajar di rumah itu lebih banyak dibandingkan belajar di kelas. Kalau kalian hanya mengandalkan belajar di kelas, nggak akan cukup. Materi itu akan banyak banget kebutuhan
materi kalian tuh banyak banget. Untuk antropologi kesehatan ini nggak akan bisa dipelajari hanya berdasarkan bapak saja atau dari dosen saja. Gitu. Kalian harus bisa belajar mandiri dan mengerjakan tugas terstruktur gitu. Nah, namun demikian Bapak juga nggak akan terlalu membebani kalian. Jadi namanya hidup itu harus seimbang. Terlalu capek jangan, terlalu santai juga jangan gitu. Bapak juga nggak mau membebani kalian terlalu berlebihan dengan tugas yang menumpuk gitu ya. Jadi Bapak pun akan batasi tugasnya. Makanya di sini Bapak tuliskan penugasan dari dosen itu jika diperlukan. Jika diperlukan saja. Kalau tidak diperlukan, tidak usah ini ada tugas. Tapi belajar mandiri tetap gitu. Tapi penugasan mungkin tidak perlu untuk mata kuliah, untuk materi-materi tertentu gitu. Jadi beberapa materi itu akan disuapi oleh dosen atau diberikan oleh dosen secara full. Jadi yang belajarnya dosen, biar kalian tinggal menikmati hasil daripada jerih payah dari dosennya tersebut gitu. Tapi kelemahannya kalau disuapi seperti itu, kalian tidak bisa mencari. Makanya Bapak juga berikan tugas terstruktur sebanyak 2 tugas gitu yang diprogramkan oleh Bapak khusus. Yaitu di pertemuan ke-15 ini berupa pembuatan makalah individu dengan tema contoh-contoh penerapan transkultural dalam keperawatan. Ini bayangannya kalian membuat makalah, makalahnya itu isinya terkait dengan penerapan transkultural dalam bidang keperawatan. Gitu. Ya. Penerapannya contohnya seperti apa? Misalnya ada bekam, nah kalian identifikasi apakah bekam itu bagus atau buruk. Gitu. Di masyarakat ada yang menggunakan akupuntur, apakah itu bisa digunakan atau tidak? Syaratnya apa kalau menggunakan herbal misalnya? Apakah itu bagus atau buruk gitu? Syaratnya apa penggunaannya? Jangan sampai menggunakan herbal tanpa juga didampingi oleh medis gitu. Kaptoprilnya tetap harus diminum obat. Kaptopril itu obat hipertensi misalnya. Tetap harus diminum, tapi dengan ditambah herbal. Herbalnya misalnya daun salam, rebusan alpukat, daun alpukat dan segala macam, banyak pengobatan herbal tersebut. Jangan sampai dia mengobati pasiennya mengobati dirinya dengan cara herbal saja, misalnya seperti itu. Itulah yang akan kalian bahas supaya kalian bisa menjawab nanti di masyarakat setelah lulus gitu. Teh, Kang, Bapak perawat, Ibu perawat, kalau misalnya rebusan salam itu bagus nggak buat yang darah tinggi? Gitu kan. Jangan sampai kalian nggak bisa jawab gitu. Apa ya, atau jawab salah. Oh bagus itu Bu, bagus itu dimanfaatkan gitu. Itu harus digunakan, itu bagus. Sementara kalian nggak mengingatkan juga bahwa pengobatan tetap harus. Iya bagus Bu, tapi tetap obat medisnya, obat dari perawat, obat dari dokternya itu masih harus digunakan. Ibu juga tetap harus kontrol tekanan darahnya dan harus tetap kontrol ke dokter di puskesmas selama sebulan sekali atau berapa bulan sekali minimal gitu. Jadi harus benar gitu kita memberikan penyuluhan. Gitu. Lalu juga jadi kalian membuat makalah dan makalah ini nah ini punya syarat yaitu mengutamakan referensi berbahasa Inggris. Terus yang kedua similaritas Turnitin di bawah 25%. Mungkin kalian belum terbiasa ya dengan similaritas itu apa. Membuat selama ini kalian SMA mungkin sudah pernah buat makalah. Gitu. Tapi yang kalian buat makalah itu kan kalau Bapak juga dulu sama SMA, kuliah juga semester awal gitu karena belum tahu ya. Bikin makalah itu, oh disuruh bikin makalah ini, cari aja di internet makalah tentang ini. Tulis tentang ini judulnya, dimasukin ke Google. Lalu setelah itu, oh ada nih mirip judulnya sama keinginan kita. Udahlah copy paste, ganti nama. Banyak kan seperti itu yang kita lakukan. Gitu. Nah, kalau kita membuat makalah seperti itu tidak akan memperkaya keilmuan. Kita juga nggak akan terbiasa dalam mencari ilmu yang benar gitu. Ya, artinya
kebiasaan atau kebudayaan itu harus kalian tinggalkan gitu. Kebudayaan SMA, kebudayaan penulisan yang copy paste atau plagiarisme atau mencuri tulisan dari orang lain itu harus dibiasakan untuk dirubah di zaman kuliah ini, karena namanya juga kalian bukan siswa lagi tapi sudah mahasiswa, artinya harus memiliki kebudayaan yang lebih tinggi dibandingkan siswa gitu. Salah satunya dalam penulisan kalian harus memiliki kemampuan untuk menulis dengan cara yang baik, bukan hanya memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Begitu ya. Turnitin ini adalah aplikasi. Jadi kalau kalian membuat makalah, ya misalnya copy paste seperti yang kalian lakukan SMA misalnya atau dulu gitu ya. Nah, kumpulkan ke dosennya. Nah, dosennya nanti akan cek di suatu aplikasi. Nah, kalau kalian copy paste seperti ini, nanti turnitinnya mungkin sekitar 100%. Oh, 100% tuh udah pasti jelek banget. Wah, ini udah pasti copy paste. Bukannya dapat nilai, kalian malah dapat dimarahin gitu. Jadi, pastikan bahwa tulisan yang kalian laporkan dalam makalah tersebut adalah tulisan kalian sendiri, bukan tulisan orang lain. Nah, ini juga mungkin perlu dikurangi. Katanya kemarin ada saran jangan 25, jangan 25 Pak, 45. Nanti kita rubah jadi 45 gitu. 45%. Ya, 40% mengikuti panduan KTI gitu. Ya, KTI Prodi gitu ya. Kebijakan Prodi. Nah, seperti itu ya. Lalu juga terkait referensi bahasa Inggris ini, yang kalian tahu kenapa ini referensinya harus bahasa Inggris. Bapak ingin meningkatkan kemampuan literasi kalian, mahasiswa gitu. Karena kalian kan bukan siswa, mahasiswa atau apa juga. Jadi kemampuan literasinya juga harus meningkat gitu. Ya. Ya, jadi harus meningkat seperti itu. Nah, kenapa? Karena kalau kita hanya membaca atau literasi yang berbahasa Indonesia saja, literasi atau bacaan bahasa Indonesia itu nggak banyak yang kurang bagus gitu. Banyak yang ada di suatu website, di website yang lain ada gitu. Copy pastean aja dari tempat yang lain gitu. Udah gitu isinya nggak jelas juga, sumbernya juga nggak bagus, nggak update dan segala macam gitu. Bayangkan saja di Indonesia itu kan kecil. Negaranya juga, anggarannya juga kecil dalam meneliti, dalam menulis gitu. Terus juga kemampuan menulisnya juga pada kurang bagus gitu ya. Nah, kita selama ini gitu. Oh, ini ada sumber bahasa Indonesia, lebih baik kita cari yang Indonesia. Nah, kalau kalian bikin makalah nih misalnya ya, bikin makalah, cari dulu yang bahasa Indonesia. Oh, ini ada. Udah nggak usah pakai bahasa Inggris kan, rata-rata seperti itu ya. Salah kalau seperti itu. Kalau kalian cuma pakai bahasa Indonesia, ya yang pengetahuan yang kalian dapatkan tidak akan bagus gitu. Jadi kalau sekarang itu kalian harus punya pikiran seperti ini. Kalau kita punya masalah, kalau kita disuruh bikin makalah, cari dulu sumber yang bahasa Inggris gitu, karena itu bagus. Karena kalau yang Indonesia tuh kurang bagus gitu, seperti itu. Kalau kita terbiasa membaca dari bahasa asing atau dari sumber-sumber bahasa asing, maka kita akan lebih unggul daripada orang lain. Oh, dia mah lulusan keperawatan, D3 keperawatan, S1 keperawatan, tapi kok kemampuannya masih jauhan bagusan ini yang lulusan UPI. Kenapa? Oh, karena lulusan UPI mah udah terbiasa membaca sumber-sumber yang luar negeri. Bagus-bagus itu. Contohnya misalnya terkait ini aja, terkait hal-hal yang sederhana aja misalnya seperti ini. Misalnya pemilihan alat masak misalnya. Pemilihan alat masak. Kalau kalian baca literatur yang ada di Indonesia itu membingungkan. Katanya ada yang bilang aluminium itu berbahaya, ada yang bilang tidak berbahaya, ada yang bilang banyaknya bilangnya tidak berbahaya. Kan jadi bingung kita. Oh, ini teh bahaya nggak sih penggunaan alat masak yang terbuat dari aluminium itu gitu. Kita kebingungan gitu. Nah, literasi Indonesia tuh membingungkan gitu. Jadi banyak yang salah literatur yang berbahasa Indonesia tuh. Tapi kalau kita baca di luar negeri, bahasa luar negeri, semuanya kompak bahwa aluminium itu
tidak disarankan, apalagi aluminiumnya yang tidak